Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfareza dengan NPM 211201175. Di sini saya akan meresum pertemuan dari 9 sampai ke pertemuan 12 mata kuliah Asuransi dan Pengangkutan Niaga, dosen pengaku Bu Siti Nurhasana. Materi yang ke-9 yaitu Tata Hukum Nasional dan Konsep Hukum Pengangkutan. Sistem tata hukum nasional. Tata hukum nasional merupakan satu sistem hukum yang memiliki unsur. Yang pertama, ada subjek hukum, yang kedua status hukum, yang ketiga objek hukum, keempat peristiwa hukum, dan yang kelima adalah hubungan hukum. Sifat pengangkutan. Yang pertama ada perjanjian, umumnya lisan, yang didukung oleh dokumen. Yang kedua ada campuran berbagai jenis perjanjian. Yang ketiga ada perintah undang-undang. Yang keempat ada niaga dengan memungut biaya. Materi pertemuan 10 yaitu mengenai objek hukum pengangkutan. Muatan, barang dan penumpang, alat pengangkut dengan tenaga mekanik. Yang ketiga biaya angkutan, sejumlah uang, dan dokumen angkutan. Tujuan dan manfaat. Yang pertama ada terpenuhnya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar ada dan bermanfaat. Yang kedua benar, artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, perjanjian dan kepatutan. Yang ketiga ada adil, artinya biaya angkutan lunas dan angkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang keempat yaitu jika timbul kerugian mendapat penggantian. Manfaat pengangkutan niaga sebagai upaya peningkatan nilai guna barang dan sumber SDM, sumber daya manusia. Materi pertemuan 11 yaitu objek hukum pengangkutan, yaitu ada barang muatan. Arti barang di sini yaitu barang yang dilindungi oleh undang-undang, objek perdagangan termasuk juga hewan. Yang kedua yaitu klasifikasi barang. Menurut keperluannya atau kegunaannya ada sandang, yaitu tekstil, kain, baju dan celana. Pangan seperti beras, gula dan buah. Terus di sini ada rumah tangga yaitu lemari, mebel dan dapur. Dan yang keempat yaitu ada pendidikan, buku, alat tulis dan komputer. Dan ada satu lagi bangunan yaitu kayu, besi, semen dan lain-lain. Dan yang kedua menurut sifat muatan. Yang pertama berbahaya, binatang buas, racun, mudah terbakar, pecah atau meledak. Yang kedua ada cair, minyak, air, pelumas. Yang ketiga ada kemasan, yaitu peti, kemas, koli atau bungkusan. Yang keempat ada gas, LNG, LPG atau amonia. Yang ketiga yaitu pemuatan dan pengangkutan. A. Pemuatan disesuaikan dengan klasifikasinya. B. Barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati, tidak dicampur dengan. Selanjutnya itu sifat berbahaya harus diberitahukan dengan rinci kepada pengangkut karena resiko tinggi. Selanjutnya itu pengangkut tidak bertanggung jawab akibat pelayanan pengiriman tentang barang bahaya. Alat pengangkut. Yang satu jenis alat pengangkut yaitu ada kereta api dijalankan di atas rel dikemudiankan oleh masinis stasiun. Yang kedua yaitu kendaraan umum dijalankan di jalan raya dikemudikan oleh super terminal. Yang ketiga ada kapal niaga dijalankan di perairan dikemudikan oleh nakoda pelabuhan. Yang keempat ada pesawat udara dijalankan di udara dikemudian oleh pilot bandara. Yang kedua sifat-sifat alat pengangkut. Yang pertama layak jalan, yang kedua layak laut, tiga layak terbang dibuktikan dengan sertifikasi kelayakan. Yang kedua terdaftar menurut hukum Indonesia, sah sesuai dengan diperuntukannya yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Yang selanjutnya ada tanda kebangsaan diberikan kepada alat pengangkut milik negara atau WNI yang terdaftar dibuktikan sertifikat tanda kebangsaan. Materi pertemuan ke-12 yaitu peristiwa pengangkutan, penentuan charter. Hanya pengangkutan laut charter diatur secara khusus dalam KUHD. Pengangkutan charter umumnya diadakan secara tertulis atau kontrak. Klasifikasi dan kriteria. Yang pertama pengangkutan niaga reguler, yang kedua disediakan bagi kepentingan umum, yang ketiga dilaksanakan menurut trayek yang ditetapkan pemerintah, yang keempat biaya angkutan dibayar menurut tarif yang ditetapkan pemerintah, yang kelima aspek hukum publik, kepentingan umum, trayek, tarif berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya itu ada pengangkutan niaga charter. Yang A disediakan bagi kepentingan pihak tertentu atau khusus. Yang B dilaksanakan menurut waktu atau menurut perjalanan. Yang C biaya angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. D aspek hukum perdata, alat pengangkut, penyelenggaraan, biaya angkutan berdasarkan perjanjian kontrak. Jenis charter atau tujuan. Yang satu charter untuk kepentingan sendiri, yang kedua charter untuk kepentingan umum, ketiga charter untuk kepentingan keduanya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.